Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hayati Fauziah dari kelas 1D, Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dengan NPM 25783134. Di sini saya akan menjelaskan apa itu array, beserta contoh jenisnya, dan bagaimana sih array itu digunakan dalam bahasa pemrograman. Kali ini kita akan membahas secara santai tentang apa itu array, mulai dari pengertiannya hingga contoh coding yang bisa kamu coba sendiri. Bayangkan array ini seperti kotak ajaib yang bisa menyimpan banyak data sekaligus tanpa ribet. Yuk kita bahas bersama. Apa itu array? Jadi array itu secara sederhana seperti rak sepatu di rumah. Setiap kotak di rak itu bisa diisi sepatu dan kamu bisa mengambil sepatu tertentu berdasarkan posisinya. Nah, dalam pemrograman, array adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama. Dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Uniknya, indeks ini selalu dimulai dari 0, bukan 1. Catat ya, biar tidak salah mengambil data. Array ini sangat membantu programmer karena membuat hidup lebih mudah. Misalnya, jika kamu ingin menyimpan nilai ujian 50 siswa, daripada membuat 50 variabel satu persatu, lebih baik menggunakan array. Satu nama, banyak data. Nah, secara formal, array adalah kumpulan data yang tersusun secara linear, di mana semua elemennya memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan di memori secara berurutan, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Contoh sederhananya, jika array itu seperti kotak telur, setiap lubang di kotak itu memiliki tempat untuk satu telur, dan nomor lubangnya adalah indeksnya. Dalam bahasa pemrograman seperti Java atau C++, indeks selalu dimulai dari 0. Jadi, elemen pertama ada di indeks 0. Elemen kedua di indeks 1 dan seterusnya. Oh iya, array biasanya memiliki urutan tetap. Jadi kita harus menentukan dulu berapa banyak elemen yang akan disimpan sebelum mulai mengisi. Cara membuat array, dia menggunakan deklarasi yang sederhana. Mau tahu cara membuat array? Di Java misalnya, kita bisa mendeklarasikan array dengan dua cara, yaitu menggunakan tipe data. Terus masukin jumlah elemennya. Atau tipe data dengan nama array lalu masukin jumlah elemennya. Contoh, kita memasukkan integer nilai untuk new integer 5. Array untuk menyimpan 5 angka. Jika ingin langsung mengisi datanya, bisa seperti ini. Integer nilai sama dengan 85, 90, 75, 88, 92. Di sini nilai adalah nama array-nya. Integer adalah tipe datanya. Dan kurung siku menunjukkan bahwa ini adalah array. Mudah kan? Nah, lanjut ada jenis-jenis array. Array tidak hanya satu jenis loh, tapi ada beberapa jenis yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama itu ada array satu dimensi. Ini yang paling dasar seperti daftar belanja. Satu baris, banyak elemen. Contoh, ada sebuah string, buah sama dengan apel, mangga, dan pisang. Array yang kedua ada array dua dimensi. Ini seperti tabel, ada baris dan kolom. Cocok untuk data yang lebih kompleks, misalnya matriks. Contoh di sini ada integer matriks sama dengan 1,2, terus ada lagi 3,4. Yang ketiga ada array multidimensi. Ini cocok untuk yang lebih advance, dengan lebih dari 2 dimensi. Biasanya digunakan dalam simulasi atau game 3 dimensi atau 3D. Contohnya agak rumit, tapi intinya menggunakan indeks lebih dari 2. Setelah mengetahui apa itu array, kamu bisa memilih jenis mana yang cocok untuk proyek kamu. Apa saja yang bisa dilakukan dengan array? Array tidak hanya untuk menyimpan data, tetapi juga memiliki beberapa operasi menarik. Contohnya ada penyisipan atau insertion. Masukkan data ke array menggunakan indeks. Misalnya nilai 0 sama dengan 95 untuk mengisi elemen pertama. Terus yang kedua ada pengaksesan atau akses. Mengambil data menggunakan indeks.
Contoh sistem point out, point print nilai 1 untuk melihat nilai kedua. Terus yang ketiga ada pencarian atau searching. Mencari data tertentu dengan mengecek satu persatu elemennya. Contoh sederhana, kita masukkan integer angka sama dengan 10, 20, 30, sistem point out, point print ln angka 1, atau output 20. Nah, array versus variabel biasa. Apa sih bedanya? Pernah bingung membedakan array dengan variabel biasa? Ini contohnya. Jika menggunakan variabel biasa untuk menyimpan 4 rasa es krim, kita menulis string rasa 1 sama dengan coklat, rasa 2 sama dengan vanila, rasa 3 strawberry, rasa 4 matcha. Tapi, jika menggunakan array, kita bisa hanya menuliskan string rasa sama dengan coklat, vanila, strawberry, matcha. Jelas lebih hemat waktu dan kode kan? Array membuat data lebih rapi dan mudah dikelola. Kelebihan dan kekurangan array, setiap hal pasti ada plus minusnya, termasuk array. Nah, kelebihan array ini lebih efisien, menyimpan banyak data dalam satu tempat. Yang kedua, cepat diakses karena datanya berurutan di memori. Aksesnya sangat cepat. Terus untuk kekurangannya, ukuran tetap harus menentukan jumlah elemen dari awal. Tidak bisa menambah seenaknya. Terus yang kedua, tipe sama. Semua elemen harus memiliki tipe data yang sama, tidak bisa campur. Nah, array di bahasa lain sekilas pandang. Tidak hanya di Java, array juga ada di bahasa lain dengan sedikit perbedaan. Kalau Python disebutnya list, dan itu lebih fleksibel, bisa mencampur tipe data. Contoh, buah sama dengan apel, 5, apel, 5, mangga. Kalau C++ mirip Java, tapi harus hati-hati dengan manajemen memori. Contoh, integer angka dalam kurung 3 sama dengan 1,2,3. Nah, kalau di PHP bisa indexed atau asosiatif menggunakan key. Contoh, key warna sama dengan merah, biru. Jadi, apa itu array? Di bahasa lain, konsepnya sama. Hanya beda caranya saja yang berbeda. Nah, masuk ke kesimpulan. Sekarang sudah paham kan apa itu array? Intinya, array adalah cara cerdas untuk menyimpan dan mengatur data dalam pemrograman. Dari mengisi data, mengambil data, hingga mencari data. Array membuat semuanya lebih mudah meskipun ada batasannya, seperti ukuran yang tidak bisa diubah atau tipe data yang harus sama. Array tetap menjadi salah satu alat wajib yang harus kamu kuasai jika ingin jago coding. Jadi, mulai sekarang, kita harus coba eksplorasi array dalam proyek kecil. Siapa tahu dari sini kita akan semakin jago dan suka mengcoding. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dan ada kesalahan di tengah jalan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to add sweetness to your life when you want a snack or prepare for the holiday parties. Don't forget this cookie for you and your family. They are so delicious. Also, these cookies are keto friendly and vegan. Each cookie only has a few grams of sugar. Perfect for adding a little bit of sweetness to your life. How to add sweetness to your life? When you want a snack or prepare for the holiday parties, don't forget this cookie for you and your family. They are so delicious.
Also, these cookies are keto-friendly and vegan. Each cookie only has a few grams of sugar. Perfect for adding a little bit of sweetness to your life.